Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, sudah siap menerima pembelajaran dari saya ya? Siap, Ibu. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Kelas 7C ya. Oke, Aisyah Ayu, Hadira. Ani Widya, Hadira. Eva Rahayu, Hadira. Fatimah Zahra. Hadira. Sebelum ke materi sistem komputer, ya saya mau tanya dulu. Pernahkah kalian tahu tentang komputer sebelumnya, mungkin di sekolah SD-nya atau mungkin pernah ikut les dulu-dulu? Tidak. Ada yang pernah, ada yang tidak ya? Ya, Ibu. Kalau begitu, Ibu mempunyai gambar seperti ini. Tahukah kalian gambar apakah ini? Iya, Ibu. Gambar apa? Komputer, handphone. Samakah fungsi dari keempat benda tersebut? Sama. Oke, sama ya. Jadi fungsinya sama untuk Mempercepat komunikasi jarak jauh. Oke. Jadi di sini kita akan belajar tentang sistem komputer, yang mana tujuan pembelajaran kita di sini adalah mampu mengetahui dan memahami sistem komputer, ada hardware, software, kemudian firmware, dan fungsi serta cara kerja perangkat komputer dan pendukungnya. Kemudian di situ akan mengidentifikasi berbagai perangkat komputer serta mampu menjelaskan penggunaannya. Nah, di sini Ibu mempunyai video animasi, ya. Silakan bisa disimak video saya. Halo, perkenalkan saya Gordon. Hari ini saya akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hardware atau perangkat keras pada komputer. Maka disimak secara seksama ya kawan-kawan. Halo Sonia, apakah yang kamu ketahui tentang perangkat keras atau hardware? Apa? Hardware? Apa itu? Saya belum pernah mendengarnya. Hardware adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada semua bagian fisik atau komponen keras dari suatu sistem komputer atau perangkat elektronik. Wah, seperti apa itu? Apakah kamu bisa memberikan saya gambarannya? Jadi terdapat beberapa perangkat atau hardware seperti mouse, keyboard, monitor, CPU, motherboard, dan RAM. Oh, seperti itu. Apa saja kegunaan dari perangkat keras ini? Yang pertama itu ada perangkat keras mouse. Mouse adalah perangkat keras input yang digunakan pada komputer untuk navigasi, pemilihan, dan interaksi dengan antar grafis. Dengan kemampuannya untuk menggerakkan kursor, melakukan klik, drag and drop, dan scrolling, mouse menyediakan cara efisien untuk pengguna berinteraksi dengan aplikasi, menjelajahi internet, dan bahkan bermain game. Berikutnya adalah tentang perangkat lunak komputer.
Inilah beberapa contoh gambar perangkat lunak. Perangkat lunak dalam bahasa Inggris disebut software. Pengertian perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi. Baik, dari video animasi tadi ada yang bisa dipahami sudah ya? Ya, Ibu. Paham? Sudah paham? Ya, Ibu. Oke, karena kalian sudah memahami, di sini ibu punya video PowerPoint lagi ya, yang di situ isinya adalah tentang deskripsi dari pengertian perangkat keras dan perangkat lunak ya, serta braille ya. Ya, Ibu. Oke, silakan bisa disimak kembali video yang saya berikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya pada mata pelajaran informatika. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem komputer perangkat keras komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan informasi. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Komponen utama sistem komputer, hardware, software, firmware. Oke, komponen utama tadi ada hardware, Software, firmware. Yang namanya hardware itu apa? Perangkat keras. Karena di situ bisa dipegang, bisa dipindah, bisa diraba ya. Sedangkan kalau perangkat lunak itu tidak bisa. Nah, kalau perangkat lunak itu seperti sistem yang sudah ada di komputer aplikasi ya. Kemudian ada firmware ya tadi ya. Firmware itu siapa? Saya, pengguna. Firmware itu kita semua ya. Ada saya, ada kalian, itu namanya user atau pengguna. Oke, perangkat masukan di situ contohnya sudah jelas ya digambarkan. Ya, Ada keyboard, kemudian ada Mouse. selain itu ada keyboard, ada mouse, kemudian ada touchpad. Touchpad itu seperti yang ada pada Laptop. Ya, fungsinya sama Bu, fungsinya sama. Jadi mengarahkan kursor pada layar yang kita butuhkan. yang kita inginkan. Oke, selain dua contoh itu, ada apa lagi? CPU. Maksudnya yang perangkat input device yang masukkan. Pernah main game ya? Perangkat lunak, software, sistem operasi. Baik, ada sekarang kita belajar perangkat lunak atau di situ software. Oke, di sini sudah jelas perangkat lunak yang mengelola kemampuan kerja komputer. Seperti Microsoft Windows yang sudah dipakai hari ini itu Windows ya. Laptop saya itu Windows, kemudian ada Linux. Linux itu biasanya aplikasi beda, bisa diinstalkan di laptop. Kemudian ada Apple, tahu HP Apple ya? Ya, Ibu. Nah, jadi Apple itu khusus Apple. Dia tidak bisa diinstalkan Android. Oke, kemudian di sini ada Android yang mana sendiri ya. Dari paham ya di situ ya. Ya, Ibu. Sistem operasi. Kemudian yang kedua ada program aplikasi. Ya, program aplikasi itu program yang sudah ada. Seperti contohnya di sini ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Word, ada Mozilla, ada program itu PPT ya. Jadi di situ pada program aplikasi yang sudah ada di situ itu aplikasi yang sudah ada, sudah kalian Menggunakan. Oke, kalau misalnya yang ini bedanya, kalau sistem operasi itu, kalau misalnya laptop ataupun HP tidak ada sistem operasinya, itu tidak bisa dijalankan, tidak bisa dioperasikan, ya. Ya, Jadi Ibu. jadi harus terinstall ini. Paham ya sampai di sini ya? Ya, Ibu. Oke, perangkat lunak berikutnya. Perangkat lunak yang sudah siap dipakai dan sudah tugas tertentu. Word, Excel, PPT, Chrome, Mozilla, program tambahan. Perangkat lunak yang berfungsi. Oke, ada program tambahan tadi ada apa ya program tadi ya, jadi yang ketiga sama yang keempat ada program tambahan. Yang namanya program tambahan itu adalah software yang ditambah di laptop, ya, ataupun di PC. Entah itu mau kamu install atau mau kamu tidak install tidak masalah. Ya, di sini contohnya apa Bu? Ada antivirus,
Ya, peserta TV itu ada Semada, ada Alvira, dan ada apa itu namanya Antivirus. Itu aplikasi tambahan. Ya, itu adalah aplikasi tambahan yang terinstal di komputer. Pernah ya di HP-nya kemudian muncul install antivirus ini? Ya. Itu biasanya di HP itu diminta. Kan kadang kalau udah karena RAM-nya HP saya kecil, jadi saya tidak perlu install ini nanti mau. Nah, bisa seperti itu kan ya? Ibu. Itu namanya program tambahan, bisa diinstal, bisa tidak. Kemudian ada bahasa pemrograman atau pengembangan software. Ini biasanya dilakukan oleh programmer yang sudah mahir, apa itu bahasa-bahasa pasca atau bahasa pemrograman yang sudah ada di sini. Ini aplikasi-aplikasi yang ada pada bahasa pemrograman. Brainware merupakan manusia yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware tadi ya, sudah sebelumnya sudah dijelaskan. Brainware itu ada kita semua adalah user pengguna. Tanpa adanya user, tanpa adanya pengguna kita semua komputer itu tidak bisa digunakan. Tapi sudah ada aplikasinya, sudah ada Microsoft Word, sudah ada Google-nya. Masa tidak bisa karena yang menjalankan itu adalah pengguna. Pengguna di sini baru macamnya. Adalah orang Dan jelaskan tadi yang pertama ada programmer ya. yang Programmer mempunyai itu kemampuan dan keahlian dalam menggunakan bahasa pemrograman, sering membuat aplikasi komputasi. Administrator, orang yang ada programmer tadi sudah, kemudian sekarang ada administrator, orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menggunakan bahasa pemrograman. Tidak jauh beda dengan programmer ya, tapi levelnya lebih ada. Dari kedua video tadi ya, sudah paham semua? Sudah paham semua dari video yang pertama ada video animasi. Iya, Yang kedua ada video drawing. Ya, Sudah? Ya, Ibu. Oke ya, sudah paham semua? Ya, Ibu. Oke, kalau sudah paham semua, kelompok acak ya. Ya, Ibu. Kelompok satu, silakan bisa menempati di sini. Sebutkan namanya, ada Aisyah, kemudian Ani, Lydia, dan Lulu. Silakan bisa berpindah. Ayo, Pak. Kemudian kelompok dua bisa di sini. Ada Fatih, Zilia, Iva, dan Aura. Silakan bisa menempati meja yang sudah kelompok ini. Kemudian kelompok ketiga ada Inaya, Najma, Nanda, dan Nur Aini. Kemudian kelompok 4 ada Reva. Kelompok 4 mungkin di sini. Nah, sekarang Ibu bagikan KPD-nya ya. Nah, tadi kan ada perangkat keras dan perangkat lunak ya. Ya, Ibu. Jadi yang kelompok sana ini perangkat keras ya. Oke, ini ada perangkat keras. Kemudian kelompoknya Iva juga perangkat keras. Kemudian ini perangkat lunak ya. Ya. Kemudian ada Reva, ini Reva perangkat lunak Reva. Kemudian kamu perangkat keras. Oke. Nah, sebelum mengerjakan ya, di situ ada langkah pengerjaannya ya. Untuk yang perangkat keras mohon didengarkan terlebih dahulu. Ya, Ibu. Perangkat keras di situ ada gambar ya. Ya, Ibu. Gambar itu silakan kalian gunting. Kemudian kalian tempel pada tabel yang sudah saya sediakan di LKPD. Nah, setelah kalian menemukan misalnya perangkat input itu apa, nah kamu gunting, kemudian kamu tempel dan kasih keterangannya. Misalnya perangkat keras termasuk input ya. Misalnya ada keyboard, itu keyboardnya keyboard, fungsinya apa, dan seterusnya seperti itu. Ya, Ibu. Jadi untuk yang LKPD perangkat keras bisa dikeluarkan mungkin gunting sama apa? Lem ya. Kemudian untuk yang perangkat lunak, di situ tidak perlu menggunting ya. Di situ kalian bisa menyebutkan 5 macam program aplikasi ya. Di situ ada tabel yang pertama itu komputer, kemudian tabel yang kedua itu ada HP. Nah, untuk mengetahui HP itu, kan kalian sudah biasa pegang HP yang di rumah ya. Bisa mengingat-ingat aplikasi apa yang ada di HP itu ya.
Paham ya? Iya, Ibu. Misalnya komputer, aplikasi apa di situ, kemudian fungsi aplikasi itu sebagai apa? Misalnya itu yang berangkat. Nah, kemudian yang di HP Bu, yang di HP misalnya saya mempunyai aplikasi ini Bu di HP, fungsinya apa? Ya, paham? Ya, Ibu. Oke, kalau paham silakan bisa dilanjut dikerjakan. Ketika nanti ada pertanyaan bisa angkat tangan. Ya. Ya, misalnya perangkat input ya, ada apa tadi keyboard. Oke. Setelah itu kamu tempel, kemudian kamu kasih nama, ada keterangannya di bawah. Kan di sini ada nama dan gambar perangkat hardware ya. Namanya apa ini? Kemudian fungsinya kamu tulis ya. Terusnya seperti itu ya. Nah, misalnya ini apa berarti? Oke, ini. Nanti ini kamu bisa tempel di sini, kemudian kamu kasih tulisan mikrofon. Fungsinya apa? Gitu ya? Paham ya? Oke. Ditulis di bawahnya, Mbak, keterangan dari gambar itu apa? Gitu, ya. Ya, antara input, output, kemudian ada proses ya. Perangkat-perangkatnya jangan sampai keliru ya. Bisa ditanyakan kalau misalnya ada yang belum paham sama perangkat-perangkatnya. Printer itu kan mencetak gambar ya. Iya. Kalau yang proses bukan itu. Ditulis Pak sampai di bawahnya Pak. Printer. Yang termasuk input ya. Nah ini, apa ini namanya? Tadi, ya. Apa? Oh, lupa yang mana? Son. Son masuk perangkat kedua. Ini yang sama kayak printer ini kan son mengeluarkan suara apa? Nih. Di monitor. Oke, jangan bingung ya antara perangkat keluaran sama perangkat pemrosesan. Yang namanya keluar itu pasti berupa gerak, berupa suara, ya kan? Ya kan? Ya, Ibu. Proses yang memproses di dalam komputer tersebut, begitu. Oke, sudah ya. Silakan bisa diperhatikan ini teman-teman presentasi. Mas boleh tunjuk ya. Ya, Ibu. Ada yang mau presentasi mungkin? Saya, Ibu. Oh, Ibu ya. Dari kelompok 2 tentang perangkat keras. Oke, silakan Iva bisa maju ke depan ya. Jadi presentasinya mungkin nanti diwakilkan, ada perangkat keras, ada perangkat lunak, tidak semua presentasi ya. Oke, silakan Iva bisa maju ke depan. Ayo maju ke depan semuanya ya. 4 anggota semuanya maju. Untuk yang lain bisa didengarkan jika misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke kelompok yang sudah maju di depan. Oke, agak ke depan mungkin Iva. Oke, silakan Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih semangatkah kalian? Kali ini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil LKPD tentang perangkat keras. Oke, bisa ditunjukkan Iva seperti ini? Ya.
Biar kelihatan gambar-gambarnya. Perangkat keras input device. Oke. Ada keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengetik atau memasukkan data atau mengedit teks. Selanjutnya ada mouse. Mouse fungsinya untuk mengarahkan kursor pada layar komputer yang kita inginkan atau kita butuhkan. Selanjutnya ada joystick. Joystick fungsinya untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer pada permainan atau game. Selanjutnya ada mikrofon. Mikrofon fungsinya adalah untuk menginputkan suara pada komputer. Selanjutnya ada touchpad. Touchpad fungsinya untuk memudahkan kita menggerakkan kursor pada laptop. Selanjutnya ada scanner. Scanner adalah untuk mengecek barang. Selanjutnya ada barcode reader. Barcode reader adalah untuk membaca dan menerjemahkan informasi yang dibuat oleh barcode. Oke, dilanjut yang prosesor. Mungkin Mungkin bisa ditunjukkan ke temannya, Mbak ya. Nah, biar kelihatan gambar yang termasuk pada perangkat pemrosesan. Kolin kipas membuang udara panas dan prosesor agar prosesor tetap dingin dan tidak overheat saat komputer digunakan. Di gambarnya. VGA berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Bisa dilihat ya semuanya ya. Ya itu. Selanjutnya CPU bisa diibaratkan sebagai otak dan komputer. Tanpa adanya prosesor, suatu sistem tak dapat beroperasi sama sekali. Selanjutnya motherboard, distributor daya penghubung segala jenis komputer sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain. Lanjut ada Selanjutnya ada output device. Yang keras ya Bapak, yang keras ya. Ya temannya kedengeran. Yang keras. Ya, suaranya kurang jelas. Jadi mungkin diganti tidak apa-apa ya. Ya itu. output device, ada printer. Printer itu untuk mengeprint gambar. Terus ada sound itu untuk merekam suara dari mikrofon. Terus ada monitor itu untuk menampilkan gambar. Ada juga proyektor untuk menampilkan gambar dan video. Selanjutnya ada storage device. Storage device itu terdiri dari hard disk atau HDD, itu penyimpanan secara permanen. Sedangkan ada juga SSD, penyimpanan digital. Terus ada juga memori untuk menyimpan data. Ada juga CD untuk menyimpan video. Ada juga RAM untuk menyimpan data sementara. Ada juga flash disk untuk menyimpan data berupa dokumen atau foto atau video. Oke. Sekian presentasi dari kelompok. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan dulu. Apa perbedaan fungsi dari mouse dan Oke, apa perbedaan fungsi dari mouse dan touchpad? Silakan dijawab kelompok 2. Sebenarnya fungsinya sama, hanya berbeda dalam divisi. Fungsinya untuk mengarahkan kursor pada layar komputer yang kita inginkan atau kita butuhkan. Secara fisik berbeda. Kalau keyboard, kalau touchpad hanya bisa diraba dan hanya ada di laptop. Kalau keyboard itu ibu, kalau mouse itu ada di komputer, ada juga di laptop, bisa kabel dan bisa tanpa kabel. Bagaimana? Ya itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perwakilan dari perangkat lunak, siapa yang maju? Saya Ibu. Oke, kelompok 3. Inayah ya. Inayah bersama dengan kawan-kawannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan tentang perangkat lunak. Perangkat lunak yang ada di dalam handphone Google. Fungsi aplikasi Google untuk mencari tahu tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Capcut, fungsi aplikasi Capcut untuk mengedit video atau hanya memotong video. Lazada untuk memesan sesuatu atau barang yang kita butuhkan. Perangkat lunak yang ada di dalam komputer dan software. Fungsinya mengolah data dalam bentuk PowerPoint untuk membuat presentasi. Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah untuk mengolah angka. Windows Media Player adalah untuk memutar musik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu. Oke, Ida, silakan kelompok 5. Saya mau bertanya tentang terkait aplikasi perangkat lunak. Pada handphone, kebetulan handphone saya terdapat aplikasi seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada. Apakah pada aplikasi handphone bisa diinstalkan di komputer? Bisa, tapi mengoperasikannya lebih mudah menggunakan handphone. Bisa diterima jawabannya? Silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa dikumpulkan APD-nya dari Ibu. Oke, silakan. Setelah kita presentasi ya, Ibu. Di situ kalian sudah mempresentasikan perwakilan, ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Ya Ibu. Itu kalian sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kasih aplaus buat kita semua. Ini Ibu akan menguatkan di mana sistem komputer itu terdapat beberapa komponen ya. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan ada firmware. Ya Ibu. Untuk perangkat keras yang mana itu kita bisa perangkat keras seperti hardware. Ada hardware ya, dimana hardware itu fungsinya adalah di situ bisa perangkat yang bisa dipegang, ya. Kalau dipindahkan, kalau perangkat lunak itu hanya bisa melihat, ya Ibu. Karena di situ sudah tertanam pada komputer. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Dari materi tadi kan ada sebuah perangkat ya. Perangkat keras dan perangkat lunak bagi kalian susah diingat? Tidak. Benar ya. Semoga benda-benda itu bisa kalian ingat ya. Sehingga bisa menggunakannya dengan baik. Oke. Kemudian Ibu akhiri sampai di sini ya. Kita baca doa terlebih dahulu ya. Oke, silakan bisa dipimpin doanya ketua kelas ya. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sholatan taj'aluna bi'adil ahlil ilmi. Sampai di sini dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.